para ulama, dengan para nabi, yang dimana kita memahami perjalanannya para anbiya, perjalanannya para pewaris para anbiya adalah mengajar, memberikan nikmat ilmu, dan semua ini adalah kembali kepada nikmat qalbiyah, nikmat hati. Karena tugas mereka yang paling mendasar adalah memperbaiki hati manusia. Tugas mereka yang paling mendasar adalah mengembalikan manusia untuk mengenal penciptanya dengan benar, sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang hati-hati mereka sebagaimana hatinya orang munafik, hatinya orang musyrik, hatinya orang-orang yang mereka dhannina billahi dhanna saw, sehingga potensi hidup mereka adalah bergelimang dengan potensi kejahatan besar ini, yaitu syirkun billah, syirik dengan Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mati semua, walaupun dohir-dohir mereka hidup. Sebagaimana Allah mengingatkan tentang mereka, awaman kana maitan. Mereka ini disebut oleh Allah sebagai orang-orang mati, sehingga karya-karya mereka bukan memperbaiki hidup mereka, malah membinasakan hidup mereka. Ini kembali kepada dosa yang ada di hati tadi. Allah mengingatkan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-58. Allah menyebutkan, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha. Berapa banyak bangsa-bangsa kami binasakan, negeri-negeri kami binasakan. Dan ini adalah adab Allah Azza wa Jalla. Ketika kita berbicara tentang adab, ketika kita berbicara tentang pertolongan Allah Azza wa Jalla, kaidahnya bukan pakai kaidah manusia. Kalau kaidah manusia, kaidah yang biasa, 1 tambah 1 2, itu kaidah manusia. Orang miskin ketika mereka diselesaikan masalahnya, dikasih kekayaan, itu kaidah manusia. Kalau orang tadinya hidup lapang dengan kekayaan, pengen rusak, diambil kekayaan, itu kaidah manusia. Bisa dipahami, bisa diprediksi, bisa dicerna oleh akal manusia, bisa diikuti dengan riset-riset manusia. Tapi beda apabila Allah mendatangkan bahagia dan kehancuran manusia. Ini gak bisa dipahami oleh manusia. Nabi pun tidak paham. Nabi Nuh tidak paham kalau manusia akan ditenggelamkan oleh Allah semua. Gak paham. Tahu-tahu ketika melihat manusia ditenggelamkan. Nabi Musa juga tidak paham. Nabi Yusuf juga tidak paham kalau dia yang terusir ke sana kemari kemudian dijadikan raja. Gak paham. Karena itu bukan kaidah manusia. Kaumnya Lot juga tidak pernah mengerti kalau dia akan dihujani dengan batu-batu berapi dan kemudian dikubur di tanah, juga tidak tahu. Karena sebab musababnya la yudrakul uqul, tidak bisa dipahami akal. Maka kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah memahami seperti ini, memahami tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla yang qahar, yang maha perkasa seperti ini, maka wilayah kita bukan kita membicarakan ini. Wilayah kita adalah membicarakan sebab apa supaya kita tidak dihancurkan dengan adab. Sebab apa supaya kita diselamatkan dari adab. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang binasanya negeri-negeri, hancurnya negeri-negeri yang tidak pernah mereka pahami sebelumnya, bahkan dihidupkannya negeri-negeri yang mereka juga tidak pernah pahami sebelumnya, yang tadi kita kisahkan. Ketika Allah menghidupkan negeri, Ashabul Kahfi tidak ngerti, suruh tidur di gua. Habis itu dibangun, ini negerinya sudah berubah jadi baik. Begitu juga ketika Allah menghancurkan negeri, para nabi juga nggak tahu. Umat yang mau dihancurkan juga tidak bisa memprediksi.
Maka Allah tidak mengingatkan persoalan ini. Ini wilayah Allah Azza wa Jalla. Yang Allah ingatkan, kenapa negeri itu dihancurkan? Kenapa negeri itu dibinasakan? Orang mungkin mengatakan kalau begitu Tuhan tidak adil, Allah tidak adil. Ini kebodohan lagi yang bertingkat-tingkat. Bagaimana Allah yang semua makhluk miliknya, kemudian Allah menjalankan sifat keadilannya, kemudian Allah dituduh Allah itu tidak adil. Itulah dosanya orang munafik. Itulah dosanya orang musyrik. Mereka selalu dalam kubangan dhanina billahi dhanna shaw. Apa-apa selalu punya anggapan yang jelek tentang Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menyebutkan dosa yang disebutkan terkait dengan ini, batirat ma'isyatah. Kaum yang dibinasakan oleh Allah ini adalah kaum yang telah membanggakan hidupnya, yang telah membanggakan potensi kehidupannya. Ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ini diterangkan oleh beliau Al-Allamah Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kaum yang mereka telah membanggakan kehidupannya, ini dosa mereka. Fakharrat biha wa alihatha wastaghalat biha anil imani birrusul. Kejahatan kaum ini disebutkan oleh beliau Syekh Sa'di, orang yang mereka membanggakan hidupnya, potensinya, kemudian alihatha, hakikatnya perilaku ini telah mempertuhankan hidup mereka. Begitu mereka sudah punya anggapan yang jelek kepada Allah Azza wa Jalla seperti ini, maka mereka terjatuh kepada menyembah hidup mereka. Alihatha, menyembah hidup mereka. Wastaghalat biha, dan mereka menyibukkan, mementingkan dengan potensi hidup mereka. Di saat yang sama mereka melupakan, menyepelekan, merendahkan, menganggap tidak potensi, menganggap tidak solusi, bahkan menganggap di sini sebagai halangan, yaitu tentang urusan iman, tentang urusan membetulkan hati mereka, tentang urusan membetulkan akidah mereka. Fa'ahlakahumullah, kata beliau Sesadi, jika demikian satu kaum, itulah kaum yang Allah akan binasakan. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan rincian kondisi kaum yang mereka telah punya dosa di dalam hati mereka dan punya sikap terhadap kehidupan dunia mereka seperti ini. Dan ini adalah kaum yang tadi disebutkan akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah telah mendahului dengan adab-adab kecil, dengan musibah-musibah sebelumnya, dengan berbagai macam persoalan-persoalan, degradasi sudah ditimpakan oleh Allah. Ketika Allah menimpakan semua persoalan-persoalan yang mereka sebenarnya tidak pernah ketemu memperbaiki diri, ini sebenarnya Allah mengharap supaya mereka ini segera tobat, supaya mereka ini kembali kepada solusi besar. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan kullan akhadna bidzambi, semua itu dibinasakan oleh Allah. Sebenarnya cara untuk memperbaiki itu gampang, yaitu apa? Taubat. Sudah, ambil lagi iman, perbaiki lagi, akui kesalahannya, akui kejahilan agamanya, kemudian mendekatkan diri, minta petunjuk kepada orang-orang yang memahami daya Allah, perbaiki, selesai. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bertubi-tubi Allah memperingatkan. Ketika Allah mendatangkan para pemberi peringatan, ketika Allah mendatangkan para rasul, ketika Allah mendatangkan para pemberi peringatan dan tidak pernah habis, di saat yang sama Allah timpakan berbagai macam ba'sa wa dharra. Allah timpakan berbagai macam kesengsaraan, berbagai macam madarat, berbagai macam
hal-hal yang menyakitkan. Ini semua Allah mengharapkan la'allahum yatadarra'un, agar mereka itu mau merendah, agar mereka mengembalikan potensi ilmu mereka yang betul, bahwasanya hidup ini bukan milik mereka. Adab dan bahagia, kemenangan itu bukan wilayah mereka. Dan kemudian mereka mengembalikan wilayah itu kepada Allah. Ya tadarra'un, mestinya mereka tadarru', mestinya mereka merendah, mestinya mereka menjadi orang-orang yang kemudian mencari jalan untuk hati-hati mereka mau diperbaiki. Sebagaimana Allah mengingatkan di dalam surat Al-An'am, falaula in ja'ahum ba'suna tadarra'u. Kalau ketika datang musibah-musibah, mereka mau merendahkan diri, mereka mau kembali dengan betul, mereka mau kembali kepada Allah. Akan tetapi kondisi yang ada pada mereka disebutkan oleh Allah, dosa mereka ini telah menjadikan mereka tidak bisa keluar. Kenapa? Allah menyebutkan tentang dosa mereka, walakin qasat qulubuhum. Hati-hati mereka ini sudah keras. Itu rincian daripada dosa mereka. Hati-hati mereka ini sudah keras. Kenapa hati mereka keras? Nasu ma dzukiru bihi. Mereka adalah orang yang sudah lupa dengan peringatan, dengan ajaran, dengan ilmu besar, ilmu untuk hati mereka mengenal kepada kehidupan yang hakikatnya adalah mentauhidkan Allah. Hati mereka ini sudah keras, kemudian mereka hatinya sudah lupa, tidak ada ilmu yang diberikan oleh Allah. Kemudian Allah menerangkan kembali dosa yang ketiga, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kemudian Allah hidupkan mereka, malah dibukakan dunia mereka. Jadi hati mereka keras, gagal mengenal Allah, malah dunianya senang. Ini tanda-tanda kehancuran. Ini tanda-tanda refleksi daripada bentuk manusia ini sudah jatuh kepada menghamba kepada kehidupan, mempertuhankan, menjadikan hidup dunia mereka dijadikan sebagai tandingan Allah. Dan inilah dosa dhanina billahi dhanasau. Orang-orang yang mereka mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya, mengenal sesembahannya Allahu Rabbul Alamin, dengan mengenal yang buruk. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan lebih gamblang kembali, lebih jelas kembali tentang dosa mereka. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami balik, kata Allah, kami balik hati mereka. Pemahamannya dibalik. Pemahamannya dibalik. Bicara untuk memperbaiki hidup mereka, sepertinya mereka adalah pakar untuk memperbaiki hidup, namun kemudian mereka menjadi orang yang kacau. Padahal sebenarnya kalau kembali kepada ilmu yang besar yang dijelaskan oleh Allah, kenapa terjadi bencana? Dosa. Terus bagaimana menyelesaikannya? Tobat. Bukan sederhana. Tinggal ikuti. Tidak perlu mengundang panelis, tidak perlu mengundang simposium, tidak perlu mengundang polemik, tidak perlu tiap saat dipanggilkan orang yang dianggap pakar tetapi bingung dengan kehidupan. Mestinya mereka, kalau mereka ini tahu persis, tahu kaidah-kaidah besar yang datang dari langit, mereka akan mengikuti jalan itu sederhana dan malah dibukakan kebaikan oleh Allah. Maka Allah sebutkan keadaan mereka ini karena hatinya dibalik oleh Allah.
Potensinya dibalik oleh Allah Azza wa Jalla. Wa absarahum, risetnya juga dibalik. Cara memandang objektivitas ilmiah sudah dibalik. Banyak perkara yang tidak objektif dianggap objektif. Banyak perkara yang itu bukan ilmu, sebuah aksioma kebenaran dianggap sebagai kebenaran. Cara memandangnya sudah dibalik. Kemudian Allah menyebutkan mereka kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Kondisi mereka kembali seperti jahiliyah dulu. Seperti dulu nggak kenal Allah. Seperti dulu menjadi orang yang belum dapat hidayah. Kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Kemudian wa nadarahum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka di dalam kebingungannya. Ini dosa mereka dirinci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah biarkan mereka di dalam kebingungannya. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menggambarkan kembali, menjelaskan kembali tentang dosa-dosa mereka ini, yang mereka sudah menggeser hidup mereka, dhanina billahi dhannasaw, menyangka Allah dengan sangkaan yang jelek, dan kemudian menyangka hidup yang mereka rencanakan, yang mereka riset, yang mereka jadikan asumsi, dijadikan Tuhan. Allah sebutkan tentang keadaan mereka, walakin matta'tahum wa aba'ahum, ditambah Allah senang-senangkan. Dunianya tambah ditunjukkan, potensi hidupnya tambah dibuka, tambah digelar kepada mereka, hatta nasud dzikra, sehingga mereka menganggap inilah potensi mereka. Mereka menganggap ilmu tentang tauhid, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah, wah ini tidak potensi, gak ada hubungannya. Itu nanti kalau mau masuk kubur baru diurus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau Syaikh rahimahullah kemudian menjelaskan at-tamattu fid dunya alladhi sarafahum anil huda. Senang-senang dengan kehidupan dunia, itulah yang menjadikan mereka bebal hatinya, tidak dapat hidayah. Dan ini potensi yang sekarang sudah banyak menimpa kita. Lihatlah anak-anak kita di dalam belajar. Ketika dunianya kita berikan kepada mereka, tambah bebel mikirnya, tambah gak pintar-pintar. Lihatlah orang-orang dulu, ketika dunia mereka sederhana, ketika dunia mereka sedikit, malah cerdas-cerdas mereka. Karena ternyata cerdas itu bukan karena banyaknya dunia, banyaknya gizi, bukan. Itu Pak Dokter. Ya. Saya punya murid dokter di Semarang. Dia mengatakan, Ustadz, cerdas itu ternyata di otak manusia itu banyak guratan-guratan. Jadi orang cerdas itu di otak manusia itu apa ya? Ya kalau kulit itu ototnya udah merengkel-merengkel gitu loh. Itu orang cerdas. Jadi kalau orang bodoh itu di otaknya itu nggak ada guratan-guratannya. Lah guratan itu bukan karena susu Indomelek. Guratan itu orang itu di otak banyak kena guratan karena sering membentur. Ada masalah ini ceder, menggurat, masalah ini ceder. Jadi dihadapkan dengan banyak masalah-masalah yang dihadapi. Ini yang disebut sehingga orang itu jadi cerdas. Justru ketika orang itu tidak ada banyak masalah yang dihadapi, tidak kekurangan ini, tidak kekurangan ini, malah ininya tidak akan banyak membentur. Coba, tubuh itu kalau kuat, gitu. Gimana Pak Oke? Tubuh tentara itu kan kuat Pak Oke. Kenapa? Karena sering dibanting-banting ya Pak. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Allah menyebutkan tentang keadaan mereka senang-senang dengan dunia ini adalah yang menjadikan mereka dipalingkan oleh Allah jadi beban. Gak bisa memahami daya, gak bisa menjadi orang cerdas. Maka Allah menyimpulkan dalam beberapa ayat lagi yang lain,
Fabima naqdihim mitsaqahum dalam surat Al-Maidah. Fabima naqdihim mitsaqahum, dengan sebab mereka melanggar, dengan sebab mereka merusak janji mereka sebagai hamba kepada pencipta untuk menjadi hamba yang menerima agama. Ketika mereka sudah melanggar, merusak janji mereka, la'annahum, kami laknat mereka, wa ja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka keras. Kemudian itu karena ada kejahatan ilmu. Allah menyebutkan kejahatan ilmu, mereka lupa kepada peringatan Allah ini. Yukharrifunal kalima amma wadihi, mereka sudah membolak-balikkan kaidah ilmu dari tempat-tempatnya. Ayat ini dibawa ke sana, hadis ini dibawa ke sana, kebenaran ini dibawa ke sana, sehingga sekarang kalau Bapak Ibu mendengar orang berbicara tentang agama, pusing kepalanya. Kan pusing. Di zaman para imam dulu, kalau orang ketemu ulama itu cerah, nikmat hatinya. Sekarang ketemu orang ngomong tentang agama, pusing. Satu ayat jadinya aneh-aneh semua. Yukharrifunal kalima amma wadihi, mereka telah berubah-ubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Nasu haddan mimma dzukiru bihi, itulah mereka kemudian menjadi orang yang telah lupa dengan peringatan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menyebutkan wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, maka hidup mereka selalu khianat. Kalau orang negarawan mengatakan nggak punya integritas, ya kan begitu. Dikasih ini bohong, dikasih ini dicuri, dikasih ini kehidupan mereka. Beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyimpulkan di dalam tafsir beliau tentang dosa-dosa hati manusia di dalam kebodohan mereka mengenal Allah Azza wa Jalla, kemudian bergeser hidup mereka menjadi hidup syirik ini. Dosa-dosa itu dirinci oleh Allah. Kata beliau Syekh Sa'di, yang pertama, hidup mereka dilaknat oleh Allah. Tidak ada barokah. Setiap potensi baik jadinya kejahatan. Ini menunjukkan dapat laknat. La barokah fiha, gak ada barokah, apalagi potensi jahat. Ya kan? Coba lihat kita ini. Di mana potensi baiknya manusia? Para pemimpinnya harusnya kan baik kan potensinya. Di mana lagi potensi baiknya mereka, para orang alimnya? Hari ini tidak perlu kita mengundang pakar, mengundang orang biasa saja sudah bisa menilai. Saja nih orang-orang pintar kita ini baik atau enggak genah. Tukang beca aja sudah bisa menilai, enggak perlu kita diskusi bawakan dalil. Saja nih orang-orang yang ngurusi umat manusia, ulil amr misalnya, ini saja nih banyak orang baik atau banyak orang enggak genah, itu sudah tahu semua. Tidak perlu kita tuding-tuding ke sana kemari. Dan ini semua menunjukkan hidup ini sudah la'annahu, Allah laknat mereka. Gak ada barokah di dalam hidup, ya? Gak ada barokah. Saya jadi ingat ada murid saya, bapak-bapak, beliau kerja di pertanian. Salah satu program di pertanian itu membantu menyalurkan bantuan seperti ternak, ya, ke beberapa yang perlu dibantu, dana hibah tapi dikontrol. Nah, beliau itu menyalurkan ada sekitar kalau nggak salah 10 sapi atau 15 sapi ke sebuah pondok pesantren untuk membantu tumbuhnya pondok pesantren. Ini kalau bapak-bapak ingin tanya, belinya ada di Semarang, ya, termasuk santri di madrasah di Semarang, dan umur beliau mungkin sudah mau 70. Tapi kalau datang bawa kitab. Beliau menyalurkan dana sekitar 15 sapi atau 10 sapi ke sebuah pondok. Bulan pertama didatangin, ditengok, ya, ditengok, oh sapinya masih ada, kemudian bagaimana perkembangannya dipantau.
Bulan berikutnya didatangi, dipantau, dia tidak melihat sapinya. Habis itu ditanyakan kepada murid-murid di pondok, sapinya di mana kok nggak kelihatan? Sapinya ditunjukkan sama murid pondok. Pak, itu sapinya. Loh mana? Yang ditunjuk mobil bagus di depan pondok. Jadi sapinya sudah berubah jadi mobil. Nah kemudian beliau nanya kepada pimpinan pondok untuk ditanyakan, kok katanya santri sapinya jadi mobil? Nah, maka pimpinan pondoknya bilang, loh kalau beramal itu yang ikhlas. Udah pinter kan? Kalau beramal itu yang ikhlas. Kalau sudah membantu yang ikhlas, gak usah ditanyain lagi. Mau dijadikan mobil, mau dijadikan apa, berarti kalau situ begitu nggak ikhlas, malah diserang balik. La haula wala quwwata illa billah. Kayak gitu nih cerita yang sudah begitu, sudah di mana-mana. Dan itu sudah menunjukkan satu potensi kehancuran. La'annahum. Ya. Apalagi yang di bawah. Makanya kalau saya sering orang di rumah, orang kok begini, orang kok gini, sudah. Memang kalau orang Jawa bilang ini zaman edan. Jadi kok kita ngomongin penjual kerupuk, kok kita ngomongin tukang becak. Nah, yang kita pantasnya kita ambil faidah saja kita sudah bingung, apalagi yang bingung. Ini kehidupan la'anah. Kemudian yang kedua, di dalam ayat tadi diterangkan oleh beliau Sesadi, annahum yukharrifun al-kalima amawadihi. Mereka ini hidup merubah-rubah perkataan Allah pada tempatnya. Kerusakan ilmu itu yang menjadikan kerusakan hati. Dan ini Bapak Ibu, penyakit ini sudah tidak sadar hampir kemana-mana menyebar kerusakan ilmu. Menaruh dalil yang gak pada tempatnya. Di sini terjadi nggak? Bapak-bapak sering mengalami keadaan ini. Coba saya ingin tanya, bapak-bapak punya anak nggak? Punya. Dan sering bapak-bapak menasihati, membicarakan tentang anaknya nggak? Pakai dalil apa? Pakai dalil apa kalau nasihati anak? Gimana Pak? Pakai dalil apa kalau nasihati anak? Dalil birrul walidain. Ya. Ya kan? Jangan membentak orang tua, kan begitu kan? Ini contohnya. Nah, jangan mengatakan orang tua begini. Ini dalil untuk anak atau untuk bapak ini? Dalil untuk anak atau untuk bapak? Loh. Allah ini ketika bilang wala tanharhuma, kamu jangan membentak kepada kedua orang tuamu. Ini dalil untuk anak atau untuk bapak? Untuk anak kan? Harusnya yang ngomong siapa ini? Harusnya yang ngomong siapa ini? Anak. Tapi selama ini yang ngomong, kamu nggak ngerti. Kamu jangan bentak-bentak orang tua. Jadi dalil ini dipakai bapak. Coba sekarang anak kita kalau marah sama orang tua, pakai dalil apa? Harusnya anak kita pakai apa tadi? Dalil birrul walidain. Tapi anak kita pakai dalil, Pak, ingat, ku anfusaku. Dalil siapa ini? Dalil bapak dipakai anak. Tidak terasa ini kita ini. Karena pergeseran hati yang sudah jauh. Itu kayak begini. Bapak-bapak punya istri enggak? Ya. Sering enggak menghadapi istri membuat kepala pening? Pakai dalil apa? Pakai dalil apa? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha mar'atu sholihah. Ora ngerti. Dunia itu kebahagiaan, dan kebahagiaan dunia itu wanita sholihah. Kamu itu menjadi wanita sholihah. Dalil untuk siapa ini? Untuk istri, tapi dipakai siapa? Bapak, pakai suami. Nanti kalau istri
sering bingung dengan suaminya, nasihati suaminya, pakai dalil apa? Pakai dalil untuk suami. Ini menunjukkan kita ini aja nggak sadar, sering menempatkan dalil yang nggak pada tempatnya. Yuharrifunal kalima mawadihi. Ini contoh sederhana aja. Harusnya bapak-bapak itu sibuk dengan dalil untuk bapak-bapak. Anak-anak itu sibuk dalil untuk anak-anak. Istri itu sibuk dalil untuk istri. Suami sibuk dalil untuk suami. Coba kita ketika ribut dalam keluarga, sampai saya pernah sampaikan, ada ngaji hak suami istri. Suami sama istrinya ini datang semangat di pengajian. Pak, kita perbaiki nih keluarga kita. Ini ada kajian hak suami istri. Datang ke pengajian. Habis itu dengerin, catat, rajin semua. Suaminya, wah ini bagus nih. Istrinya, wah ini bagus nih. Sudah, sampai di rumah pulang, duduk berdua. Apa istrinya? Bapak nggak tahu tadi. Tuh lihat tadi Ustadz ngomong apa itu kewajiban suami. Istrinya, suami sudah, kamu juga apa tadi nggak dengar? Tuh lihat tadi, diterangkan Ustadznya tuh. Kewajiban istri itu apa itu? Ini coba lihat. Bapak ngomongin apa tadi? Suami ngomongin apa itu? Kewajiban istri. Sering bapak-bapak ini suami sering ngomongin kewajiban suami? Jarang yang diomongin kewajiban istri. Istri sering ngomongin kewajiban istri? Jarang yang diomongin kewajiban suami. Ini sudah babak belur namanya. Makanya gak pernah rukun. Suaminya gini, istrinya juga gini, akhirnya begini. Ini yuharrifunal kalima amawatihi. Belum lagi kita bicara lebih jauh. Dan ini dosa karena hati udah peteng. Apa tadi? Hati udah gelap itu kayak gini. Seperti ini hati itu kalau gelap. Kebenaran itu sudah berputar-putar, tidak karu-karuan. Dalilnya orang sing salah, tapi mau salah semua. Itu kan lucu. Dalilnya benar semua, tapi begitu dipakai salah semua orangnya. Yuharrifunal kalima an mawadihi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ja'alna qulubahum qasiyah. Hatinya keras. Jadi dengan adanya perilaku ilmu yang seperti tadi, tidak menambahkan hati menjadi terbuka, menjadi lapang, maka hati itu menjadi keras. Ya. Di mana ini adalah musibah terkait ketika manusia adalah seperti ini. Di mana hati itu la yanfa'uhal ayat wan nudur. Tanda kalau hati itu keras, ayat, peringatan, nasihat itu gak bisa masuk. Ya. Ngaji, yaono ya ini, gak ada perkembangan apa-apa. Akhlaknya juga gak bertambah baik, cara berpikirnya juga gak bertambah lurus. Apa yang dicari di hidup juga gak pernah jelas-jelas. Padahal ya wis cedak kuburan ini. Sudah mau dekat kuburan itu juga gak paham hidup. Ini menunjukkan hati yang keras. Kemudian yang kelima, yang keempat, nasuhat dan mimma dzukirubi. Semua potensi peringatan, potensi ilmu, potensi agama itu sudah disepelekan, dilupakan, sudah dianggap bukan kembali menjadi solusi. Ini diantaranya disebutkan oleh beliau. Kemudian yang kelima, al-khiyanah al-mustamirah. Hidupnya penuh dengan kecurangan. Sulit untuk bisa hidup lurus, jujur. Semuanya berpotensi untuk khianat, untuk khianat, untuk khianat. Dan kemudian yang keenam adalah tamattu di dunia. Apa-apa diukur dengan kesenangan dunia. Apa-apa diukur dengan keberhasilan dunia. Ukurannya dunianya bisa apa, dapat apa. Ini semua adalah potensi yang menjadikan
hancurnya sebuah bangsa. Dari sanalah para ulama kita menasihatkan, di antaranya beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan innar rifahiyah hiya allati tudabbirul insan. Hidup senang itulah yang sekarang banyak akan menjadi menghancurkan manusia. Kita dulu Bapak Ibu, orang-orang tua dulu ketika hidup dalam urusan dunia, bagaimana hidup mereka? Hidup senang atau hidup sederhana? Sederhana. Kalau orang Jawa itu dulu ngomongin anak-anaknya, le urip kuwi mung sak dermo, ya kan? Apa itu Pak? Jadi hidup itu cuma segitu, ya sudah. Kemudian apa kata orang tua? Urip kuwi ora usah gerangsang. Tahu gerangsang Pak? Ini yang ngoyo itu kerjaan, kalau gerangsang itu keinginan. Ning ngarepe iki wis ana iwak. Ada ikan, sebelahnya ono daging, sebelahnya lagi ini dimakan belum selesai, ini diambil. Ini dimakan belum selesai, ini diambil. Loh, kayak ada lagi, ini diambil. Namanya gerangsang. Dulu waktu saya mondok di kampung, kampungnya itu mayoritas petani. Itu bapak-bapak itu yang kerja itu. Rumangsaku kerjaan ini yo kaya wong dolanan itu, orang nulisang jempalik. Baru sholat subuh jamaah sama Pak Kiai, gue pacul masalah. Dah macul dung. Habis itu jam 7 istrinya datang ke sawah, bawain nasi. Dia Pak, yang dius kesel nih. Ya, udah makan, melanjutkan macul sebentar. Kira-kira sampai jam 10 pulang. Udah, habis itu mandi, kemana? Ke musola, ke langgar, ke masjid-masjid kampung. Sudah di situ sholat duhur, tadarus Al-Quran sampai asar. Itu orang dulu. Dan terus makannya piye? Ya nunggu panen. Ngono ki ora bingung, ora kredit, ora macam-macam. Nunggu panen. Nunggu panen ini ya tenang wae, ora mikir, lho kok nek parine dimakan ini wis tenang aja nih. Sore duduk sama kiai, dengerin kitab dibacakan. Udah jam 8 malam wis turu. Tengah malam bangun. Sekarang hidup kita berubah kan. Begitu panen, padinya dipanen, dijemur, dimasukkan lumbung. Kalau di Jawa lumbung, kalau di sini apa itu? Ada kan modelnya yang kayak gini. Kalau di Jawa modelnya gini, lumbung. Dan disimpan itu beras di situ setahun kayak entek. Begitu mau makan diambil, saikat, ditutup, habis itu makan. Sederhana. Begitu mendengar orang hidupnya susah, dibantu. Hidupnya susah, dibantu. Mereka hidup ini sederhana. Dan hidup mereka idealis, punya nilai, punya makna. Tidak sebagaimana orang sekarang. Ngaji aja susahnya gak karuan. Susah. Dan ini ustadz, ini anak saya, ini merica saya, ini piring saya, nggak rampok-rampok. Ini karena hidupnya sudah seperti ini. Hidup senang inilah yang sekarang banyak membinasakan potensi hidup. Karena manusia kalau sudah melihat kesenangan-kesenangan hidup, manusia sudah melihat seperti ini, fokusnya adalah ngurusin tubuhnya, bukan ngurusin hatinya. Orang kalau sudah melihat hidup seperti ini, akhirnya yang diurus itu tubuhnya. Yang diurus itu, orang sampai saya pernah bilang, Pak, orang kok punya baju sampai harganya satu baju 2 juta, dan gawe opo? Wong baju 15.000 dipakai aja ya podo wae terus sebenarnya. Orang kena panas sama dengan nggak kena panas sama. Lo punya baju kok sampai 50 lembar? Apa orang bingungi? Malah repot kita punya baju 3 malah enak, nggak banyak mikir. Orang sekarang ini mikir dunia ini habis-habisan. Akhirnya itu yang membinasakan hidup mereka. Mereka kemudian lupa dengan kehidupan dia yang sesungguhnya, hati mereka.
Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka beliau Utsaimin menasihatkan, innan nas kullaman fatahat alaihimud dunya saru yanduruna ilaiha fa innahum yaksuruna minal akhirah biqadri ma rabihu minad dunya. Manusia itu kalau mereka sudah banyak melihat dunia, memikirkan dunia, mengkaji dunia, memecahkan terus bagaimana dunia ditumbuhkan, maka kata beliau, dia akan menjadi orang yang kemudian tidak bisa melihat akhiratnya, dan rugi besar akan menimpa hatinya. Hadzal ladzi ahlakan nas al-yauma. Kata beliau Utsaimin, inilah yang menjadi sebab manusia hari ini dibinasakan oleh Allah. Sebagaimana dulu orang-orang dulu dibinasakan oleh Allah. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sini maka beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menasihatkan di dalam kitab beliau Al-Fawaid, al-jahlu bi asma'illahi wa sifatihi al-mu'attiluna li haqa'iqiha yabghuduna Allah ila khalqihi wa yaqta'una alaihim tariqa mahabbatihi wa tawadduda ilaihi bi ta'atihi min haitsu la ya'lamun. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim, orang kalau sudah bodoh dengan Allah, bodoh dengan nama-namanya, bodoh dengan sifat-sifat Allah, dan kemudian mengingkari hakikat kebenaran sifat Allah, bodoh dengan perbuatan Allah pada makhluknya, maka dia akan mendapatkan kehidupan selalu marah kepada Allah, punya sangkaan yang jelek kepada Allah di dalam semua ciptaan-ciptaan, dan akhirnya meninggalkan Allah, dan kemudian mereka tidak kembali kepada Allah di dalam ngurus hidup mereka. Kemudian wa yaqta'una alaihim tariqa mahabbatihi. Yang terjadi kemudian hubungan hati mencintai Allah itu putus. Kelihatannya sholat jengkelat-jengkelit, tapi hatinya nggak cinta kepada Allah. Cintanya malah kepada makhluk. Kelihatannya mungkin dia mengerjakan beberapa ibadah, tapi putus hubungannya dia kepada Allah. Tidak ngerti hakikat kebahagiaan ibadah, tidak bisa dia berbahagia dengan ibadah, karena hilang rohnya ibadah, yaitu cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tawadduda ilaihi bi ta'atihi. Senangnya untuk mentaati Allah itu sudah hilang. Kalau dia mengerjakan mentaati secara zahir, dia adalah orang yang mendapatkan penderitaan dengan ibadahnya. Dia adalah orang yang tidak bahagia dengan ibadahnya. Ini akibat bodoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beliau Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis yang agung, ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dan Bapak Ibu lihat, ketika Ibnu Abbas ini dinasihati oleh Nabi masih kecil, masih anak-anak. Potensi untuk mengenal Allah ini sudah dibangun. Dari kecil sudah ditanamkan agar mereka ini punya kehidupan dengan Allah yang benar. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an yang ketika itu masih gulam. Kata Rasulullah, ya gulam, inni muallimuka kalimatin. Wahai anak yang belum balik, gulam, saya akan ajarkan kepada engkau kalimat, perkataan-perkataan ilmu yang penting, ilmu yang harus dibangun, ilmu yang awal wajib, ilmu besar yang harus diluruskan pada manusia. Sejak dari kecil ini sudah dibangun. Apa kata Rasulullah SAW? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah selalu ada di arah depanmu. Selalu ada ketika kamu sedang apa, Allah yang akan menolong kamu. Kalau kamu menjaga Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah mengingatkan semua potensi selain Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Wa'lam, fahami,
ilmui annal ummah law ijtama'at, semua manusia, semua potensinya, semua kehebatannya, semua kecerdasannya, meskipun semua itu dikumpulkan jadi satu, law ijtama'at ala yanfa'uka bisyai', untuk memberi kebaikan kepada engkau, sedikit saja kebaikan, sedikit saja kebahagiaan, lam yanfa'uk, mereka tidak akan bisa. Ini diajarkan oleh Nabi, diingatkan oleh Rasulullah potensi perbaikan yang sesungguhnya. Mereka dikembalikan, segala perbaikan adalah kembali kepada Allah, dengan mengenal Allah yang benar, dengan menjaga Allah yang betul, dan hidup mereka kemudian dijaga oleh Allah. Dan makhluk sebenarnya tidak punya potensi apa-apa di dalam hal ini. Sekalipun semua manusia mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan perkara yang paling remeh pun, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat. Illa bisyai'in qad katabahu Allah lana, kecuali perkara yang remeh itu sudah ditulis oleh Allah, sudah diperintah oleh Allah dari langit dengan kalimat kun, baru itu bisa memberi manfaat. Jika tidak, tidak. Ya coba saja. Dalam dunia kedokteran, orang itu kalau dulu saya masih anak-anak sakit disentri, diminumin pelnorit kalau dulu itu. Ya Pak Kiai, pelnorit. Kalau sekarang apa? Kalau orang sakit disentri, diatap. Coba. Apakah setiap orang yang sakit disentri diminumin diatap sembuh? Mesti sembuh? Enggak. Fulan minum diatap, qadarullah sembuh. Fulan diatap 20 ya tetap becek. Itu menunjukkan kata Allah. Allah sudah menulis. Kalau nggak ditulis, nggak diperintah, diatap nggak ada apa-apanya. Karena makhluk itu ciptaan, sifatnya makhluk. Gimana Pak? Ciptaan nggak sifat makhluk? Obat makhluk nggak? Sifatnya obat apa? Yo, sifatnya apa? Sifat obat itu menyembuhkan. Nah, obat ini makhluk nggak? Makhluk. Sifatnya obat apa tadi? Menyembuhkan. Makhluk nggak ini? Makhluk. Bukan itu potensi yang ada pada obat pada dirinya sendiri. Enggak. Kalau Allah mentakdirkan sifat ini ada, sembuh. Kalau sifat ini ditakdirkan oleh Allah dengan kalimat kun tidak ada, nggak bisa. Sekarang api, makhluk nggak? Sifatnya apa? Sifatnya panas, membakar. Sifatnya api panas, panas membakar, itu makhluk nggak? Makhluk. Bisa nggak sifat ini diambil oleh Allah? Bisa. Pada waktu Ibrahim alaihissalam, Allah berkata kepada api, ya nar, kuni bardan wa salaman. Allah rubah sifat api menjadi bardan, dingin, salaman, menyelamatkan. Khalid bin Walid di depannya disuruh minum racun, dan dia tahu itu racun. Kemudian dia minum aja. Ya dia tidak apa-apa, dengar-dengar aja biasa. Apa itu? Ini makhluk. Orang mau riset sampai habis kertasnya, tetap dalam koridor makhluk. Tetap dalam koridor makhluk. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kaidah yang diajarkan, kaidah yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Dari sini dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fissiddati. Bagaimana caranya membangun kenal Allah yang benar? Gimana cara mengenal Allah yang benar? Ta'arraf ilallah firraha. Kalian mengenal Allah di waktu lapang. Kita kalau pas lapang kenal atau lupa? Nah itu hati yang sudah gelap. Kapan kita kenal Allah?
Pas bojone lagi meracuk-meracuk. Ya kan? Anaknya lagi ribut. Ya Allah, anakku kok ribut. Nek anaknya lagi seneng-seneng, ya anakku bagus sih, gagah, enggak bilang apa lagi. Oh ini anak saya ini besok ini begini. Ketika anaknya ribut, ya Allah anak kok ribut, itu baru ketika ribut. Ini jaluna, ini kebodohan kita. Jadi, Rasulullah mengingatkan, kenallah Allah di waktu lapang. Kalau di waktu lapang aja kenal Allah, di waktu sempit jelas. Dan ini akidahnya orang beriman, ini hatinya orang beriman. Adapun hatinya orang munafik, hatinya orang musyrik. Kapan dia kenal Allah? Di waktu butuh. Allah ini dianggap temannya cacile. Nah, pas dia butuh permen baru bilang Allah, ini mana permen, ya Allah mana permen. Kalau sudah dia memuat permen, udah dibuang, nggak ngurusin Allah. Dan ini hatinya orang musyrik, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini saya tidak menuduh Bapak Ibu, tidak menuduh Bapak Ibu musyrik, enggak. Ini kita bicara ilmu. Ya. Rasulullah mengingatkan, ta'aruf ilallah firraha. Kalian kenal Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengenal engkau di waktu sempit. Ini hadis mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati yang tidak gelap, hati yang tidak gagal mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini Bapak Ibu memberikan makna yang sangat besar, memberikan kaidah yang sangat besar. Karena sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama tentang persoalan ini, inna ba'dal khalqi hadahumullah yata'amalu ma'allah wa ka'annahu yata'amalu ma'atiflis shaghir. Kata para ulama kita, sungguh sebagian makhluk, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Mereka ini punya muamalah kepada Allah seperti muamalah kepada anak kecil. Masya Allah, padahal Allah mengenalkan dirinya wa huwal aliyul adim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah mengenalkan dirinya Azim. Banyak hamba yang rendah bermuamalah dengan Allah seperti bermuamalah dengan anak kecil. Falam yu'adzimillaha haqqa ta'dimah. Tidak bisa membesarkan Allah dalam hidup mereka dengan sebenar-benarnya membesarkan. Fahuwa la ya'budullah. Mereka tidak mendekat, mereka tidak butuh kepada Allah, mereka tidak beribadah kepada Allah illa li hajah, kecuali untuk satu kebutuhan. Ya. Kenapa? Karena mau minta tolong, ya kan? Karena mau iyyaka nasta'in, maka dia melakukan apa? Baru ya'budu. Ya. Dari awal ini negara kaya ora apik-apik, dipikir terus, dimusyawarahke terus. Anak engko nek wis ora iso, sudah sulit, sudah ya Allah, tobat masal di Monas berdoa bareng-bareng. Habis itu sudah lupa lagi. Bermuamalah dengan Allah seperti ini. Menggemparkan orang kelihatan. Tapi sebenarnya memperlakukan Allah dengan seperti anak kecil. Ya. Mereka tidak beribadah kepada Allah kecuali ada kebutuhan pada dirinya. Padahal yang kita butuhkan itu sebenarnya iyyaka na'budu atau iyyaka nasta'in. Benar enggak? Nah, yang kita butuhkan itu aslinya iyyaka na'budu atau iyyaka nasta'in. Gimana Pak? Sudah. Betul dua-duanya, tapi mana yang sebenarnya yang prioritas?
Bagaimana buktinya? Sekarang kita ambil contoh. Contoh real aja. Kalau orang misalnya kena musibah, uangnya 1 juta hilang, terus lunga dukun ora iso, ngene Pak polisi ora iso, ya, minta tolong temennya nggak bisa. Biasanya terakhir manusia itu ngapain? Minta tolong ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, terus ngapain? Hah? Berdoa kan? Nah, sudahlah dongo wera habis dongo. Gitu. Sudah, akhirnya dia berdoa. Duduk, dia sholat, berdoa. Pas dia berdoa, kira-kira uangnya 1 juta terus jatuh gitu, pop. Gitu kan? Enggak kan? Yudita ya orang kan? Tapi dia doa. Pada waktu dia doa, dan pada waktu dia muter-muter tadi ke Pak polisi, ke dukun, ke macam-macam, mana yang lebih menenangkan dia? Mana yang lebih menenangkan? Jadi sakjane itu tujuannya pengen duitnya balik atau dia pengen tenang? Nah kalau pengen tenang berarti ngapain? Beribadah kan? Tidak kembali uangnya, dia beribadah, tenang, itu sudah jawaban. Nah kenapa dia pengen uangnya kembali? Kan supaya tenang hatinya. Nah nggak usah kembali tapi hatinya tenang kan berarti selesai. Gimana Pak? Iya. Loh, sekarang uangnya pengen kembali itu cari apa? Karena duitnya, wah alhamdulillah tenang hatiku, duitku sudah kembali. Ya kan begitu kan? Loh sebenarnya yang dicari duit kembali atau tenang? Tenang. Dan duit kembali, habis itu duitnya kembali 1 juta, tidur dia nyaman, taruh di bawah apa? Kasurnya. Habis itu diintip anaknya. Diambil lagi sama anaknya. Nggak tenang lagi. Yang dicari itu ibadah atau isti'anah? Ibadahnya. Tapi kita sekarang ini kebanyakan orang, sebagai contoh, doa itu ada berapa macam? Ada 2. Apa? Doa ibadah atau doa masalah? Doa ibadah dan doa masalah. Yang lebih sering kita ini doa masalah atau doa ibadah? Itu. Berarti gak bahagia itu dengan ibadah. Karena kalau doa ibadah itu di situ nggak disebutkan duit 1 juta, itu kan nggak disebutkan, ya kan? Tidak disebutkan jabatannya naik, kan nggak ada. Habis sholat istighfar, istighfar itu doa. Doa. Orang itu sekarang sibuk dengan doa masalah, tidak sibuk dengan doa ibadah. Sampai-sampai Ustaz, habis sholat boleh berdoa nggak? Loh, berdoa. Loh, ada ajarannya Nabi? Ada, tapi bukan doa masalah. Doa apa? Doa ibadah. Mana doanya? Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu doa. Loh, tapi di situ nggak disebutkan uang 1 juta itu. Ini manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, doa ibadah itu dikabulkan nggak? Ada pengkabulannya nggak? Hah? Ada pengkabulannya nggak? Ada. Malah pengkabulannya itu kita tidak sebut. Ketika kita tidak menyebut pengkabulannya, Allah memberi melimpah. Kalau kita cuma minta duit 1 juta, ya udah dikasih duit 1 juta. Tapi ketika kita istighfar, diampuni oleh Allah, dijaga semua. Rezekinya disiapkan, bencananya dijauhkan, nggak perlu kita ngomong. Jangan dikira doa ibadah itu nggak ada pengkabulannya. Ulama kita menyebutkan doa ibadah itu minimal pengkabulannya diberi pahala. Dapat nggak? Kan berarti dikabulkan kan? Dengan diberi sawab, diberi semuanya yang lain. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka dari sini kita kembali memahami apa yang dinasihatkan ulama kita. Banyak orang itu mendekat kepada Allah hanya karena ingin butuh dapat rububiyahnya Allah, ingin dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Kemudian kalau sudah dikasih, lupa. Seperti tadi, coba orang kalau hilang duitnya 1 juta, kemudian berdoa. Habis berdoa ada orang ngirimin duit 1 juta. Berdoa lagi nggak dia? Doa lagi nggak? Padahal dia mumet lagi dengan uang 1 juta itu.
Padahal tadi ketika uangnya nggak kembali, dia berdoa dekat dengan Allah, tenang dia. Inilah manusia. Cara-cara mereka beribadah kepada Allah seperti ini. Wa ka'annahum yata'amaluna ma'amman lam ya'rifu nawayahum wa ma yahtaliju min qulubihim ala inna hadha huwal jahlu billahi rabbil alamin. Inilah cara hidupnya orang munafik, orang musyrik, yang mereka butuh kepada Allah sesaat, saat yang lain nggak butuh. Mendekat kepada Allah sebentar dan cepat selesai. Kalau sudah selesai kemudian bubaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pola hidup orang munafik, pola hidup orang musyrik, pola hidup orang yang hatinya gelap. Hidup yang dikehendaki orang-orang yang hatinya diberikan oleh Allah kemenangan ini adalah orang yang dia mengenal Allah tidak pernah putus. Dan tandanya di waktu lapang, belum ada musibah, belum ada kesempitan, belum tiba masa-masa sulit, dan hidup sudah kita terangkan tadi malam, berubah atau tetap apa? Berubah. Sekarang ada masa lapang, sebentar lagi ada apa? Ada masa sulit, itu pasti, nggak mungkin tidak. Sebentar ada masa, sekarang ini kita lagi tidak ada masalah, nanti akan muncul ada masalah. Mungkin kita sekarang ini hidup tidak kena keadaan-keadaan yang menyulitkan, sebentar lagi terjadi. Dan ini hidup, karena itu kita harus membangun kehidupan mengenal pemilik hidup dengan terus, terutama di waktu lapang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan ini yang disebut oleh para ulama ma'rifatun khassah, mengenal Allah secara khusus. Tidaklah mengenal Allah sebagaimana caranya orang munafik, caranya orang musyrik. Mengenal Allah hanya kondisional, ya, mengenal Allah hanya setempat, sewaktu, sesaat. Dan ini memberlakukan Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menerangkan ma'rifatul abdi li rabbih nau'an. Mengenalnya seorang hamba kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama, al-ma'rifatul ammah, mengenal umum, mengenal yang dikenal oleh keumuman orang. Orang musyrik pun kenal. Orang musyrik kenal Allah enggak? Kenal. Ahli kitab kenal Allah enggak? Kenal. Musyrikin Quraisy dulu kenal Allah enggak? Kenal. Iblis kenal Allah enggak? Kenal. Ma'rifatul ammah, kenal yang sifatnya umum. Apa? Yaitu sekedar iqrar wa tasdik. Ya Allah itu ada, pencipta, Tuhan yang Maha Esa, kata orang. Ada bahasa yang lain, Gusti sing murbing dumadi. Nah, ini ada. Sekedar tahu Allah berkuasa, sekedar tahu global. Ini namanya ma'rifatul ammah. Butuh ilmu banyak nggak mengenal seperti ini? Nggak butuh ilmu banyak. Orang secara fitrah sudah ada juga. Mengenal seperti ini nggak butuh banyak. Kalau cuma iman itu mengenal Allah dengan seperti ini, nggak perlu didatangkan Quran Sunnah. Nggak perlu didatangkan para Rasul sampai berjuang ngajarin orang cara mengenal Allah. Nggak perlu. Kalau cuma mengenal Allah hanya sekedar mengenal secara ammah, secara global. Fir'aun aja mengakui secara global tentang dakwahnya Musa. Kalau dakwahnya Musa itu adalah betul, itu diakui oleh Fir'aun. Dan ini jenis-jenis ma'rifatul ammah. Ya, yang penting kan ya wis ngakoni nek Allah itu ada. Ya kan? Yang penting to ya wis ngakoni nek bangsa ini bertuhan religius. Sekedar itu ma'rifatul ammah. Mengenal secara umum. Hada ammatul lil mu'minin, dan mengenal seperti ini juga mengenal yang dimiliki pada umumnya orang beriman. Dan mengenal secara umum ini tidak banyak memberikan dampak kehidupan mengenal Allah yang benar.
Sebagaimana, mohon maaf, banyak di antara orang beriman dzannina billahi dzannasaw. Hati-hati mereka masih punya pemahaman tentang Allah, tentang pemahaman yang tidak baik. Padahal dia orang beriman. Cara hidup iman dia dengan Allah, mohon maaf, masih banyak sama dengan cara hidupnya orang yang tidak beriman. Masih banyak sama. Mereka banyak dosa, kita juga banyak dosa. Ya kan? Mereka, kalau ada orang lain dapat nikmat, kita gak dapat, mereka kemudian protes, kita juga sering terjadi begitu. Illa man rahimahullah. Loh, kok yang dikasih ya? Saya padahal dari dulu berjuang loh. Saya pendiri yayasan nomor 1, malah dapatnya segini. Oh, itu fulan yang baru kemarin dapatnya banyak. Dzannina billahi dzannasaw. Kondisi-kondisi yang menunjukkan cara-cara kita mengenal Allah Azza wa Jalla itu adalah aman. Dan ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wujuduhu ka'adami. Adanya mengenal Allah seperti ini seperti gak ada. Potensi dia kayak orang lain, kayak orang musyrik, kayak orang munafik. Kenapa? Karena tidak berdampak dalam hidup dia. Masih terganggu dengan makhluk, masih terganggu dengan cintanya harta, masih terganggu dengan cintanya anak, masih terganggu dengan cintanya istri, masih terganggu. Masih mengorbankan agama-agama, dosa masih gampang dijatuhkan pada dia. Ini karena modal iman amak. Ada dalilnya enggak di dalam Al-Quran? Ada. Lihat dalam surat Al-Hujurat, ketika Allah menerangkan, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau ada dua kelompok orang beriman, pakai nama iman nggak Pak? Pakai nama iman nggak dia? Pakai mu'minin. Tapi apa yang dia lakukan? Ittatalu, saling bunuh membunuh. Bunuh membunuh ini kebaikan atau kejahatan? Yang melakukan siapa tadi? Orang mukmin. Itu dalil. Dan ini yang sebenarnya kalau kita ini pada bulan-bulan zakat, harusnya diingat juga di bulan-bulan ini. Kalau kita sedang bulan zakat, itu salah satu orang yang kita kasih zakat itu apa? Siapa? Selain fakir, miskin, selain miskin, amil, selain amil. Hah? Apa lagi? Hah? Sabilillah, selain itu mu'allaf. Apa artinya mu'allaf? Mu'allafatu qulubuhum kan. Orang yang imannya masih lemah. Awake dhewe iki wis 20 tahun ya imannya lemah. Berarti berhak dapat zakat semuanya. Masih bingung kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dikira orang yang mu'allaf itu yang baru kemarin masuk Islam. Kita ini dari dulu udah 20 tahun imannya masih amah juga. Masih amah. Dan ini sebenarnya kita masih kena mu'allaf. Tapi mu'allaf mengeluarkan zakat, bukan mu'allaf yang dikasih zakat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini apa yang diingatkan oleh para ulama kita. Mengenal Allah itu ada mengenal yang sifatnya cuma umum, global. Ini modalnya gak banyak. Kemudian yang kedua, ma'rifatul khassah. Mengenal Allah yang khusus. Taqtadi mailal qalbi ila Allah bil kulliyah. Mengenal Allah yang khusus ini akan merealisasikan hati itu hanya condong fokus kepada Allah saja, yang lain gak ada dia. Ini butuh perjuangan gak Pak? Butuh. Baru butuh ilmunya Rasul, butuh ustaz, butuh belajar asma wa sifat, butuh mengenal Allah, butuh mengenal namanya, butuh mengenal sifatnya. Nabi aja membuat sekolah mengenal Allah khusus. Nabi membuat sekolah, buat madrasah. Berapa ini pelajaran mengenal Allah yang khusus ini diajarkan Nabi kepada para sahabat? 10 tahun. Itu belajarnya nggak belajar apa-apa, cuma belajar mengenal Allah, belajar tauhid. Ini ma'rifat khassah. Makanya kehidupan para sahabat dulu, hatinya langsung berubah total. Hobinya minum diharamkan, buang.
Hobinya telanjang, disuruh nutup aurat, seadanya ditutup. Nggak perlu harus simposium dulu baru nutup aurat. Nggak perlu nunggu. Nggak perlu bilang, ya Rasulullah saya orang miskin, gimana caranya saya nutup aurat? Nggak perlu curhat di WA, nggak perlu. Karena di sini hatinya sudah kuliah milik Allah. Apa yang saya punya? Taplak meja, wah ambil taplak meja, ditutupkan tubuh, selesai. Tidak kemudian main Abu Bakar duitnya banyak, ya kan? Makanya dia nyaman aja menjalankan agama. Kalau kita ini kan fuqara wal masakin, ada begitu, ya. Masya Allah. Nggak ada mereka begitu. Kenapa? Karena hati mereka kuliah milik Allah. Mereka nggak tersinggung dengan orang lain dan nggak tersinggung dengan dirinya. Mereka hanya tersinggung dengan Allah Azza wa Jalla. Hati itu miliknya Allah semua. Ini karena tarbiyah iman yang tadi khasah. Nah sekarang selama ini bapak-bapak ibu-ibu boleh belajar iman gimana? Nah, makanya bapak ibu sekarang harus sekolah. Ini ustadz-ustadz Abu Hurairah sekarang jadi ustadz-ustadz yang tiap hari harus didik bapak ibu untuk belajar ma'rifat kepada Allah. Itu tidak bisa hanya sekolah sebulan sekali, tiap hari. Ini ma'rifatul khassah yang menjadikan seorang hamba al-inqita ilaihi, hatinya itu kabelnya putus. Punya istri, bukan gak punya istri, tapi kabel istri ke hati itu putus. Punya harta, boleh jadi kaya, tapi kabel kekayaan ini nyambungnya ke hati digunting sama dia, putus semua. Bukan berarti jadi orang di gua, gak perlu makan, gak perlu punya istri, enggak. Punya istri di sampingnya, tapi nggak pernah masuk di hatinya. Punya kekayaan banyak, tapi nggak pernah masuk di hatinya. Karena itu dia nggak sibuk dengan istrinya. Dia nggak sibuk dengan hartanya. Abu Bakar kaya raya, tapi sibuk dengan Rasulullah SAW. Ya kan? Sibuk dengan Rasulullah, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan kebaikan. Ini mereka inqita, hatinya itu sudah putus kepada makhluk. Makhluk datang, makhluk pergi, gak ada pengaruhnya. Ini bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Hadhil ma'rifatul khassah. Dan ini yang diraih oleh orang-orang arifin. Kemudian yang terakhir, orang kalau sudah mengenal Allah yang khusus. Jadi yang dimaksudkan Rasulullah SAW mengajari ta'arraf ilallah firraha, kenal Allah di waktu lapang. Ini kenal dengan iman umum atau iman khusus? Khusus. Kalau iman umum tadi butuh wedang baru berdoa, itu imannya orang umum. Pas ada musibah sakit baru Pak Kiai mau saya didoakan. Nah, ini pas sakit. Ini ma'rifatnya orang umum, imannya orang umum. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, Allah Azza wa Jalla akan mengenal dia di waktu sempit. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, apa maknanya Allah mengenal hambanya? Sama, mengenalnya Allah kepada hambanya juga ada dua. Jadi kalau hamba tadi mengenal Allah ada berapa? Ada dua. Ini mengenalnya Allah kepada hambanya juga ada dua. Mengenal Allah kepada hambanya yang umum dan mengenal Allah kepada hambanya yang khusus. Mana mengenalnya Allah kepada hambanya yang umum? Yaitu setiap hamba dengan semua perilakunya tidak ada yang luput, diilmui, ditahu, diawasi oleh Allah. Ini mengenal umum. Dan Allah menyiapkan kepada hambanya semua dengan perbuatannya akan dibalas. Ini pengenalan Allah secara umum. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam sebuah ayat, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ini mengenal Allah secara umum dan tidak ada kaitannya dengan pertolongan, tidak ada kaitannya dengan kebaikan, tidak ada kaitannya dengan penjagaan Allah kepada hambanya. Enggak. Tidak ada satupun di dalam ayat ini ketika Allah mengatakan Allah mengetahui sampai yang ada dibisikkan di hatinya hamba. Ini enggak ada kaitannya dengan kebaikan Allah diberikan pada dia.
Makanya orang kalau cuma mendapatkan mengenal Allah secara umum, walaupun punya iman, yang akan datang pada dia adalah balasan Allah sesuai dengan keadaan dia. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman menjelaskan tentang keadaan ini, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak bisik-bisik 3 orang kecuali Allah yang keempat. Ya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak 5 orang kecuali Allah yang ke-6. Ini secara umum. Dan orang dengan ayat ini diingatkan perbuatanmu itu dikenal oleh Allah, walaupun disembunyikan. Ada ayat ini yang mengkaitkan dengan Allah menolong dia? Tidak ada. Jadi kalau kita hanya mengenal Allah secara umum dan akhirnya perilaku kita seperti ini, Allah pun tidak akan lupa. Dan kita pasti dipersiapkan dengan balasan-balasan dengan keadilan Allah. Beda dengan seorang hamba yang mengenal Allah secara khusus, yang kemudian tadi hidupnya inqitat ilaihi, hanya memutuskan kepada Allah, maka Allah pun mengenal dia secara umum atau khusus? Khusus. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang nawafil. Nawafil itu diwajibkan enggak? Enggak kan? Nah, kalau tadi hamba yang mengenal Allah kondisional, yang diambil apa? Yang penting sudah saya kerjakan, sudah, habis itu pergi. Ya kan begitu. Kalau orang yang mengenal Allah secara khusus, yang enggak diwajibkan, cuma dianjurkan aja dia sibuk, menunjukkan dia tidak ingin berhenti hatinya hidup dengan siapa? Dengan Allah. Ini mengenal secara khusus. Apa buahnya? Allah pun mengenal secara khusus. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Seorang hamba yang seperti ini, fa idza hatta uhibbah, maka aku cintai dia. Kalau tadi orang yang mengenal umum, Allah menyiapkan, Allah tidak akan lupa dengan perbuatan. Tapi mengenal yang khusus, Allah langsung katakan apa? Hatta uhibbah, saya cintai dia. Sampai Allah Azza wa Jalla menerangkan dia, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu. Kalau aku sudah cintai dia, maka aku adalah pendengaran yang dia mendengarkan dengan aku. Wa basaruhu, dan aku Allah adalah penglihatan dia. Alladzi yubsiru bihi, yang dia selalu melihat dengan penglihatan Allah. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan aku adalah tangan dia yang dia gunakan untuk memegang, menyentuh dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kaki dia yang dia senantiasa berjalan dengannya. Fala in sa'alani, kalau dia minta kepadaku, la'utiyanna, pasti aku beri. Wala in ista'adani, kalau dia minta berlindung kepadaku, fau'idannahu, maka aku lindungi dia. Ini orang yang mengenal khusus. Allah siapkan menjadi kekasihnya, Allah siapkan menjadi penjaganya, menjadi pembelanya. Buat orang yang mengenal Allah secara khusus. Sebagai akhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para ulama banyak memberikan contoh tentang hikmah ini. Contohnya, salah satunya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, lamma waqa'a fi batnil haut, ketika beliau terjatuh di dalam perutnya ikan. Ketika beliau terjatuh, ini keadaan roha atau keadaan sidah? Keadaan sempit atau lapar? Sempit. Coba bagaimana Bapak Ibu hidup di perut ikan? Caranya bernafas terus piye gitu. Ya. Hidup di perut ikan, ini hidup bukan mati. Nek mati terus beres kan gitu. Ini hidup di dalam perut ikan. Makanya diterangkan duluman fauqa duluman. Dalam sebuah ayat berada dalam gelap yang gelap lagi. Jadi gelap yang berlipat-lipat. Ya. Falamma waqa'a fi batnil haut, ketika Yunus, dan Yunus kemudian disebutkan di dalam ayat, falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau sekiranya Yunus itu dulu
tidak termasuk orang yang selalu mensucikan Allah. Yang dilihat apa ini? Dulu atau pada saat itu? Dulu. Kalau sekiranya dulu Yunus bukan termasuk orang yang selalu mensucikan Allah, pasti aku akan biarkan Yunus di perutnya ikan sampai hari dia dibangkitkan dari kiamat. Coba lihat. Itu menunjukkan apa? Allah punya makrifat khusus kepada Yunus, karena Yunus dulu adalah orang yang mengenal Allah, bukan hanya di saat di perut ikan. Di saat sebelumnya Yunus adalah orang yang makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sana ketika Allah Azza wa Jalla berfirman tentang keadaan Yunus, kemudian Yunus dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari perut ikan, adalah karena Yunus sebelumnya adalah orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Di perut dikeluarkan dari kegelapan, di dalam kegelapan. Ini contoh bagaimana Allah mengenal hambanya, mencintai hambanya, karena hambanya dulu mengenal Allah dengan secara khusus. Beda dengan Fir'aun, taghiyan nasiyan li dzikrillah, selama hidupnya lupa, bahkan membangkang, takabur. Ketika diberi kelapangan tidak mau menerima, mengenal Allah Azza wa Jalla. Falamma adrakahul gharq, ketika tenggelam jatuh, qala amantu, dia ingin mengatakan apa? Beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, al-ana wa qad asaita qablu, sekarang tibanya kamu hancur karena sebelumnya kamu bermaksiat. Jadi yang diukur sebelumnya atau saat itu? Mau bilang iman gak dipakai. Yang dipakai data sebelumnya. Ya. Yunus alaihissalam gelap, harusnya tenggelam, harusnya mati, tapi dilepaskan, dikeluarkan dari perut, karena yang dipakai data saat itu dan data sebelumnya. Data sebelumnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari akan terus berubah. Kita diputar oleh Allah di hari sampat, di hari sempit, di hari lapang. Maka mari kita cerdas di dalam membangun iman kita kepada Allah. Dan ini tidak cukup sehari dua hari. Bapak Ibu harus punya kehidupan makrifat kepada Allah secara khusus, thalabul ilmi. Bagaimana membangun iman ini terus yaumiyah. Karena membangun data itu harus rutin. Beda dengan membangun apa? Tampilan kosong. Orang install komputer kalau pengen cuma sekedar dapat layar window, ya diinstal aja sebentar. Nanti booting kan keluar. Gambarnya tok tapi. Kan? Setelah dipakai hang. Datang virus hang. Kesenggol sedikit mati. Itu karena nggak ada data di dalam. Tapi beda kalau orang install komputer itu sudah original, nggak dicampuri dengan aneh-aneh, ya kan? Installnya betul, ditungguin betul-betul mapan, jadi virus masuk mati sendiri virusnya. Ya kan begitu kan? Seperti ini iman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita coba sampai di sini. Mudzakarah kita pada pagi hari ini, saya mohon maaf sudah ada agak kesiangan ini ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya maksudkan ini karena kita ingin mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan dengan sesembahan kita yang maha hak, dengan kehidupan iman yang khassah yang kita bangun dengan ilmu yang nafi', dan semoga kita dibimbing untuk mengikuti jalannya orang-orang yang seperti ini. Kita akhiri majelis kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.